Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Neng Rismawati dengan NIM 200100098 dari kelas A1 dengan program studi bimbingan dan konseling. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konseling. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya ketika mendengar kata konseling. Jadi, apa sih konseling itu? Dan bagaimana contoh dari konseling tersebut? Yuk, mari simak pembahasannya. Secara umum, konseling ini dapat diartikan sebagai sebuah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau klien dengan tujuan untuk mengentaskan atau menyelesaikan masalah. Konseling ini biasanya bersifat kuratif ya teman-teman. Nah, perlu diketahui juga, istilah konseling ini pertama kali digunakan oleh Frank Pearson pada tahun 1980. Nah, dalam pelaksanaannya, konseling ini juga terbagi ke dalam dua bagian, yaitu konseling individual dan konseling kelompok. Tentunya, ketika kita akan melakukan konseling, terdapat beberapa pendekatan atau teknik-teknik yang dapat digunakan oleh konselor, seperti pendekatan psikoanalisis, pendekatan client center, pendekatan CBT, pendekatan RIBT, pendekatan trait and factor, pendekatan gestalt, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui gambaran konseling secara umum, lalu bagaimana sih contoh dari konseling ini? Nah, di sini saya menggunakan konseling dengan pendekatan gestalt menggunakan teknik kursi kosong. Konseling dengan teknik kursi kosong ini lebih mengarahkan klien pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko di posisi tersebut. Dan biasanya teknik ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat unfinished business atau urusan-urusan yang belum selesai. Agar teman-teman lebih memahami, yuk simak video singkat konseling ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Arda, mari masuk. Pak, berhubung saya bertemu dengan Bapak di sini, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Oh, kalau begitu, ayo bicara di ruangan saya saja. Baik, Pak. Apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan, Nak? Bapak akan mendengarkan cerita kamu. Saya punya masalah dengan ayah saya. Sebenarnya saya masuk ke jurusan IPA ini bukanlah keinginan saya, tapi melainkan keinginan ayah saya. Bukan keinginan kamu. Sungguh, itu bukan keinginan saya sendiri. Saya justru ingin masuk ke jurusan IPS, yang menurut saya lebih sesuai dengan kemampuan dan jiwa saya. Saya tidak terlalu suka dengan pelajaran-pelajaran ekstrak yang akan saya temui di jurusan IPA, meskipun selama ini nilai-nilai saya selalu bagus. Saya justru lebih suka dengan ilmu sosial yang menurut saya lebih nyata dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi ayah saya memaksa saya untuk masuk ke jurusan IPA. Nah, kalau memang menurut kamu itu tidak sesuai dengan jiwa dan kemampuan kamu, mengapa kamu tetap menuruti permintaan ayah kamu untuk masuk ke jurusan IPA? Selama ini saya tidak pernah menolak keinginan ayah saya. Saya datang ke sini untuk minta pertolongan dari Bapak. Saya ingin berubah. Berubah? Saya ingin sekali bisa mengatakan tidak pada ayah saya. Saya ingin mengaspirasikan apa yang sebenarnya saya inginkan. Tapi saya tidak ingin membuat beliau marah. Baiklah, kita akan coba permainan dialog, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan empty care. Kali ini kamu akan bermain peran dengan dua kursi ini sebagai medianya. Saya masih bingung dengan apa yang saya lakukan ini, Pak. Begini,
Saat ini kamu merasakan dua hal yang saling bertentangan dalam pikiran kamu, yaitu pikiran ingin melawan otoritas bapakmu dan pikiran akan ketakutan untuk melawan beliau. Padahal kamu ingin menjadi diri kamu sendiri. Benar begitu? Nah, yang akan kamu lakukan sekarang adalah katakan apapun yang ada dalam pikiran kamu saat ini sehubungan dengan pertentangan tersebut. Anggap saja pikiran yang menyuruh kamu melawan adalah posisi underdog kamu. Sedangkan pikiran yang menyuruh kamu menuruti kata ayahmu adalah posisi top dogmu. Dari sini kita akan tahu pikiran mana yang akan kamu menangkan. Dan dari sini pula kita akan mengambil tindakan ke depannya. Bagaimana? Mengerti? Baik Pak, saya mengerti. Baik. Siapkan diri kamu sebelum kita benar-benar mulai. Jika sudah siap, katakan siap. Saya siap, Pak. Baiklah. Sekarang pikirkan apa yang sebenarnya kamu inginkan saat ini sehubungan dengan keinginan kamu dan ayah kamu. Saya ingin mengatakan tidak pada ayah saya. Hanya itu yang kamu pikirkan. Tapi saya juga tahu itu tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin? Mana mungkin saya bisa melawan ayah saya? Ayah saya selalu bilang, tugas seorang anak adalah berbakti kepada orang tuanya. Dan salah satu wujud keberbaktian itu adalah dengan menuruti seluruh keinginan orang tuanya. Saya pikir itu benar. Ya, itu memang benar. Tapi benarkah menuruti semua keinginan orang tua itu namanya berbakti? Kamu mau jadi kerbau yang dicocok hidungnya terus-menerus? Tentu saja saya tidak mau. Saya pun ingin melawan, tapi tentu saya tidak berani. Tiap hari saya dikasih makan oleh ayah saya. Disekolahkan sampai saya bisa duduk di bangku SMA seperti sekarang. Punya ilmu, masa saya harus melawan? Tapi mungkin kalau hanya melawan sekali saja, saya tidak akan berdosa. Namun kalau saya melawan, saya pasti akan diusir dari rumah karena tidak mau menuruti permintaan ayah saya. Diusir kan juga masih ada rumah nenek yang bisa saya singgahi. Lagian, saya kan anak laki-laki. Masa takut dengan ancaman macam itu? Saya harus melakukan perubahan. Jangan sampai ayah saya bersikap seperti ini terus. Kapan saya bisa maju kalau hanya begini terus? Tidak ada satupun harapan bagi orang yang takut berusaha. Dan kamu pun demikian. Selamanya kamu akan tetap menjadi bebek, mengikuti kemana saja ayahmu mengiringimu. Tidak mau. Saya harus bisa menjadi diri saya sendiri dan sukses dengan pilihan saya. Bagus. Arda, cukup untuk hari ini. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya kamu percaya pada dirimu. Kamu mengatakan bahwa kamu bisa, dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa kamu memang benar-benar harus bisa melawan otoritas bapakmu. Benar begitu? Iya, Pak. Terima kasih sudah membantu saya. Saya sekarang sudah merasa lega. Kalau begitu, saya permisi ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semua, cukup sekian pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.